Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, tiba kembali kita di program baca buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih bersama saya tentunya Anissa Amisani. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-11, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, singa Allah dan panglima para syuhada. Selamat menyimak. Kota Mekah masih terlelap dalam tidur nyenyaknya, termasuk orang-orang Quraisy. Rutinitas kerja, ibadah, dan bermain membuat mereka kelelahan. Hanya ada satu orang yang terjaga. Ia sudah tidur beberapa jam di awal malam, dan sekarang ia terjaga dari tidurnya karena ia punya janji dengan Allah. Ia mengambil posisi ibadah di sudut kamarnya. Lalu ia bermunajat kepada Allah dan terus bermunajat. Beberapa kali istrinya terjaga karena mendengar rintih doa penuh harap dari suaminya. Laki-laki itu sedang bermunajat kepada Tuhannya dengan segala pengharapan. Setiap kali terjaga, sang istri memohon kepadanya untuk tidak berlebihan dalam bermunajat. Memohon kepadanya untuk beristirahat yang cukup agar badannya tetap sehat. Namun laki-laki itu selalu menjawab dengan tetesan air mata. Khadijah, waktu istirahat sudah lewat. Memang, sepak terjang laki-laki ini belum memusingkan orang-orang Quraisy, walaupun sudah mulai menyita sedikit perhatian mereka. Ia baru saja memulai dakwahnya. Ia sampaikan ajaran agamanya dengan sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik. Orang-orang yang beriman kepadanya waktu itu masih sangat sedikit. Di antara orang-orang yang belum beriman, ada yang simpati dan hormat. Ada keinginan kuat di hati orang-orang ini untuk beriman dan bergabung bersama orang-orang yang diberkahi. Namun, mereka terhalang oleh adat, lingkungan, keyakinan nenek moyang, dan keraguan. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu dari mereka. Hamzah sudah mengetahui keistimewaan dan kesempurnaan keponakannya itu. Ia tahu betul kepribadian dan akhlaknya. Tidak sebatas antara paman terhadap ponakannya, tetapi sebagai saudara dan teman. Usia Rasulullah dan Hamzah tidak berbeda jauh. Keduanya tumbuh dan bermain bersama-sama, juga menyusu dari ibu yang sama. Keduanya memulai perjalanan hidup bersama-sama, selangkah demi selangkah. Memasuki masa remaja, keduanya mengambil jalan sendiri-sendiri. Hamzah sibuk bersaing dengan teman-temannya untuk bisa menikmati hidup dan menempati posisi penting di jajaran para pembesar Quraisy. Sedangkan Muhammad memilih untuk fokus pada pancaran ruhani yang membimbingnya ke jalan Allah. Ia memilih mengikuti suara hatinya yang mengajaknya menjauh dari kesemrawutan Mekah dan pergi menyendiri untuk merenung dan bersiap-siap menyambut datangnya kebenaran. Meskipun demikian, Hamzah tidak pernah mengabaikan sifat-sifat mulia yang dimiliki keponakannya itu. Kemuliaan-kemuliaan yang menjadikan pemiliknya menempati tempat tersendiri di hati masyarakat. Sekaligus melukiskan masa depan yang gemilang. Pagi hari itu, seperti biasa Hamzah keluar rumah. Di dekat Ka'bah, ia mendapati beberapa pembesar Quraisy. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Rupanya mereka sedang membicarakan Muhammad. Dan untuk pertama kalinya, Hamzah melihat mereka diliputi rasa gelisah disebabkan oleh dakwah yang dilakukan oleh keponakannya. Dari ucapan mereka tampak adanya kemarahan, kebencian, dan kedengkian. Sebelum itu, mereka tidak peduli atau pura-pura tidak peduli. Tetapi hari ini wajah mereka merah padam dan mengerikan, seakan ingin menerkam. Hamzah tertawa panjang. Kalian ini terlalu membesar-besarkan. Sontak Abu Jahal menegaskan kepada rekan-rekannya bahwa sebenarnya Hamzah lebih tahu akan bahaya ajaran Muhammad. Tetapi ia menganggapnya sepele agar orang-orang Quraisy tetap tertidur. Dan setelah terjaga, semuanya sudah terlambat. Orang-orang Quraisy tak bisa lagi membendung dakwah Muhammad karena sudah menjadi besar. Pembicaraan terus berlanjut, penuh ketegangan dan kata-kata bernada ancaman sering terlontar. Hamzah kadang terlihat tersenyum dan kadang marah. Pembicaraan pun selesai. Mereka kembali ke urusan mereka masing-masing.
Sementara itu, kepala Hamzah dipenuhi pikiran-pikiran baru. Perhatiannya sekarang tertuju kepada keponakannya. Ia terus merenung. Waktu terus berjalan. Desas-desus seputar ajaran Muhammad yang disebarkan orang-orang Quraisy semakin membesar. Kemudian berubah menjadi hasutan. Hamzah terus memperhatikan perkembangan yang terjadi. Ia terkesan dengan ketabahan keponakannya. Orang-orang Quraisy sudah terbiasa dengan pengorbanan dan ketegaran. Akan tetapi, pengorbanan dan ketegaran yang dipertontonkan Muhammad demi memperjuangkan iman dan dakwahnya benar-benar bentuk pengorbanan yang baru. Seandainya saat itu keraguan dapat menggoyahkan kepercayaan seseorang terhadap kebenaran Rasulullah dan sifatnya yang mulia, maka itu tidak berlaku bagi Hamzah. Karena ia mengenal Muhammad sejak masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Ia orang suci dan bisa dipercaya. Ia mengenal Muhammad seperti ia mengenal dirinya sendiri, atau lebih mengenal Muhammad daripada mengenal dirinya sendiri. Keduanya lahir bersamaan, tumbuh bersamaan, dan mencapai kedewasaan bersamaan. Sejauh itu, perjalanan hidup Muhammad selalu cemerlang seperti sinar matahari. Hamzah tidak mendapati satu cacat pun. Ia tak pernah marah, putus asa, serakah, menghina, atau berbuat sia-sia. Hamzah bukan saja bertubuh kuat, ia juga cerdas dan berkemauan keras. Karena itu, mustahil kalau ia tidak memantau orang yang sudah dikenal kejujurannya itu. Perihal ini sengaja ia pendam untuk sementara waktu, karena sebentar lagi juga akan terungkap. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hamzah keluar rumah membawa busur panah. Ia menuju ke gurun pasir untuk melatih hobinya, memanah. Ia jago memanah. Sebagian harinya ia habiskan di sana. Seperti biasanya, ketika pulang, ia mampir dulu ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai Ka'bah, ia bertemu dengan wanita pembantu Abdullah bin Jud'an. Wanita itu berkata, "Wahai Abu Umarah," maksudnya Hamzah, "andai saja Tuan melihat apa yang dilakukan Abul Hakam bin Hisham," maksudnya Abu Jahal, "kepada keponakan Tuan Muhammad baru saja. Tadi Muhammad duduk di sana, lalu dimaki-maki dan disakiti, hingga melebihi batas." Wanita itu melanjutkan ceritanya tentang apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah. Hamzah mendengarkan dengan seksama. Ia mengangguk, meletakkan busur panahnya di pundak, lalu bergegas menuju Ka'bah, berharap akan bertemu Abu Jahal di sana. Jika tidak menemuinya, ia akan mencarinya di mana saja, pokoknya sampai ketemu. Abu Jahal terlihat sedang bercengkrama di halaman Ka'bah, dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraisy. Dengan ketenangan yang mencekam, Hamzah mendekati Abu Jahal. Ia ambil busur panahnya, lalu dipukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga berdarah. Sebelum yang lain menyadari apa yang terjadi, Hamzah berkata dengan lantang kepada Abu Jahal, "Kamu maki-maki Muhammad, sementara aku sudah berada dalam agamanya. Aku katakan apa yang ia katakan. Sekarang, ulangi makianmu itu kepadaku." Perkataan Hamzah bagaikan petir yang menyambar kepala mereka, hingga mereka tidak ingat lagi penghinaan dan luka yang dialami pemimpin mereka, Abu Jahal. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Hamzah sudah masuk agama Muhammad, mengakui apa yang diakui Muhammad, dan mengatakan apa yang dikatakan Muhammad. Apakah Hamzah, pemuda terkuat dan paling dihormati di kalangan Quraisy, sudah masuk Islam? Sungguh satu bencana besar yang tidak dapat diatasi oleh bangsa Quraisy. Masuk Islamnya Hamzah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi tokoh-tokoh pilihan untuk sama-sama memasuki agama itu. Alhasil, Muhammad SAW akan mendapatkan barisan kuat yang membela dakwahnya, dan orang-orang Quraisy baru akan terjaga dari tidurnya ketika mendengar tembilang-tembilang menghancurkan berhala dan Tuhan mereka. Ya, Hamzah telah masuk Islam. Apa yang selama ini ia pendam, telah ia nyatakan di depan umum. Ia biarkan orang-orang itu kecewa dan merenungi pupusnya harapan mereka. Sementara itu, Abu Jahal sibuk membersihkan darah yang keluar dari kepalanya. Hamzah meletakkan busur panahnya ke pundak, lalu berjalan dengan gagah menuju rumahnya. Hamzah adalah seorang yang berotak cerdas dan berhati bersih.
Ketika sudah berada di rumah dan lelah pun sudah sirna, ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa ia menyatakan keislamannya? Kapan? Itu terjadi saat ia emosi dan marah. Ia tidak suka jika keponakannya disakiti dan dizalimi. Ia harus menolong. Ia marah karena keponakannya disakiti dan tersinggung karena Bani Hashim tidak dihormati. Maka ia hantam kepala Abu Jahal hingga terluka dan ia nyatakan keislamannya. Tetapi, apakah ini cara terbaik agar orang-orang itu meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya? Agama yang telah mereka anut ribuan tahun, lalu berpindah ke agama baru yang belum teruji, bahkan belum dikenal betul. Betul, ia tidak sedikit pun ragu akan kejujuran Muhammad SAW dan tujuan yang mulia. Namun, mungkinkah seseorang menerima satu agama baru berikut segala kewajiban dan tanggung jawabnya di saat marah, seperti yang dilakukan oleh Hamzah sekarang ini? Berhari-hari ia memikirkannya. Bahkan malam harinya, matanya sulit terpejam karena otaknya terus memikirkan apa yang sedang ia hadapi. Untuk menimbang suatu permasalahan, pasti muncul keraguan. Begitu juga yang dialami Hamzah. Ketika menimbang Islam dan membandingkannya dengan agama lama, muncul keraguan-raguan. Satu sisi, agama lama adalah agama nenek moyangnya. Tapi di sisi lain, ia selalu siap menerima agama baru. Ia teringat semua kenangannya tentang Ka'bah yang dipenuhi oleh berhala dan tuhan-tuhan. Seberapa besar kemuliaan yang diberikan tuhan-tuhan pahatan ini kepada suku Quraisy dan kepada penduduk Mekah secara umum. Ia juga memendam rasa kagum kepada agama baru yang dibawa oleh keponakannya. Namun, jika ia mampu menjadi pengikut dan pembela agama baru ini, maka kapankah saat yang tepat untuk masuk agama ini? Apakah pada waktu marah atau setelah dipikirkan dan direnungkan? Demikianlah kejernihan hati dan kecerdasan pikiran yang dimiliki membawanya mempertimbangkan satu permasalahan dengan seksama. Melupakan sejarah dan meninggalkan agama lama yang telah berakar ini seperti melompati jurang yang lebar. Ia heran dengan orang-orang yang dengan mudah meninggalkan agama yang nenek moyangnya. Hamzah hampir putus asa karena belum menemukan jawaban, tetapi ia terus menggerakkan otaknya untuk bekerja. Akhirnya, ketika dirasakan bahwa otaknya tidak berdaya, dengan ikhlas dan tulus hati ia mengembalikannya kepada yang gaib. Ia duduk di dekat Ka'bah, wajahnya menengadah ke langit dan meminta pertolongan kepada segala kekuatan dan cahaya yang ada di alam ini, agar dibimbing ke jalan yang benar. Marilah kita dengarkan bagaimana ia menceritakan kisah selanjutnya. Kemudian muncul rasa sesal dalam hatiku, karena telah meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku. Aku sangat bingung hingga tak bisa tidur. Lalu aku pergi ke Ka'bah, memohon kepada Allah untuk membimbingku ke jalan kebenaran dan menghilangkan keraguan di dalam hatiku. Allah mengabulkan doaku. Sekarang aku sudah merasa mantap. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah. Kuceritakan apa yang baru saja aku alami. Rasulullah memohon kepada Allah untuk meneguhkan hatiku pada agamanya. Begitulah, Hamzah sekarang sudah masuk Islam dengan hati yang mantap. Allah menguatkan dakwah Islam dengan Hamzah. Ia berdiri kokoh membela Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang lemah. Mengetahui Hamzah sudah masuk Islam, Abu Jahal melihat perang tidak bisa dielakkan. Ia gencar menghasut orang-orang Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Ia terus mempersiapkan diri untuk melancarkan perang agar dendamnya terobati. Hamzah tentu saja tidak bisa membendung semua tindakan keras mereka, tetapi keislamannya seolah-olah menjadi perisai. Selain itu, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak suku untuk masuk Islam. Apalagi setelah masuk Islamnya Hamzah, Umar bin Khattab juga masuk Islam. Alhasil, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan sejak masuk Islam, Hamzah telah berjanji untuk membaktikan semua raga, kekuatan, dan hidupnya untuk Allah dan agamanya, hingga Rasulullah memberinya gelar Singa Allah dan Singa Rasulullah. Hamzah lah orang yang ditugaskan sebagai pemimpin pasukan saat pertama kali kaum muslimin berperang melawan musuh. Ia yang pertama kali ditugaskan untuk menghadapi musuh. Sariyah atau angkatan bersenjata tanpa disertai Nabi yang mula pertama dikirim untuk menghadapi musuh dipimpin oleh Hamzah.
Dan panji-panji pertama yang dipercayakan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang muslim diserahkan kepada Hamzah. Hamzah lah orang yang pertama kali ditugaskan membawa panji perang. Dan ketika pasukan Islam bertempur dengan pasukan musuh di perang Badar, singa Allah dan singa Rasulullah ini menunjukkan keberanian dan kemahiran yang luar biasa. Sisa-sisa tentara Quraisy kembali dari lembah Badar menuju kota Mekah dengan terhuyung-huyung membawa kegagalan dan kekalahan. Abu Sufyan tak ubah sebagai pohon besar yang tumbang. Ia berjalan dengan menundukkan kepala, meninggalkan mayat pemuka-pemuka Quraisy di lembah Badar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, Aswad bin Abul Aswad al-Makhzumi, Walid bin Utbah, Nadir bin Harith, As bin Sa'id, Ta'mah bin Adi, dan puluhan tokoh seperti mereka tewas di perang Badar. Orang-orang Quraisy tidak mau menelan kekalahan pahit ini begitu saja. Mereka mulai mempersiapkan diri, menghimpun semua kekuatan untuk menebus kekalahan mereka. Quraisy benar-benar bertekad untuk perang. Perang Uhud pun tiba. Suku Quraisy mengerahkan semua kekuatannya, bahkan diperkuat oleh suku-suku lain yang bersekutu dengan mereka. Pasukan kafir kali ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Sasaran utama perang kali ini adalah dua orang, Rasulullah SAW dan Hamzah radhiyallahu anhu. Memang, dari pembicaraan mereka sebelum perang, saat mengatur strategi, diketahui bahwa Hamzah berada pada urutan kedua, sesudah Rasulullah sebagai sasaran utama. Sebelum berangkat, mereka telah memilih seseorang yang diberi tugas untuk menyelesaikan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang itu adalah seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran tingkat tinggi dalam melemparkan tombak. Dalam peperangan nanti ia hanya ditugaskan untuk membunuh Hamzah dengan tombaknya yang mematikan. Ia tidak boleh berpaling dari tugasnya, apapun yang terjadi di perang itu. Mereka menjanjikan imbalan yang sangat besar untuk si budak. Jika berhasil, ia akan merdeka, bebas dari perbudakan. Saat itu, Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im, dan paman Zubair tewas di perang Badar. Jubair berkata, bergabunglah dengan pasukan perang. Jika kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu bebas. Mereka membawanya kepada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, agar disemangati untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Di perang Badar, Hindun telah kehilangan ayah, paman, saudara, dan putranya. Berita yang sampai kepadanya, Hamzah lah yang membunuh beberapa orang dari keluarganya itu, dan yang lain dibunuh oleh pasukan Islam yang lain. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Hindun paling bersemangat untuk menyalakan peperangan. Ia ingin mendapatkan kepala Hamzah berapapun harga yang harus dibayar. Berhari-hari sebelum peperangan dimulai, Hindun hanya sibuk menggembleng dan memotivasi Wahsy, menjelaskan kepadanya tugas yang harus dilakukan. Jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah, Hindun akan memberinya perhiasan yang paling berharga yang dimiliki seorang wanita. Ia menyentuh anting-antingnya yang bermatakan permata dan kalung emas yang memenuhi lehernya. Ia berkata, "Jika kamu bisa membunuh Hamzah, semua ini menjadi milikmu." Air liur Wahsy mengalir. Ia ingin peperangan itu segera berlangsung. Ia sudah membayangkan kalau dirinya merdeka dan tidak lagi menjadi budak belian. Ia juga akan mendapatkan perhiasan yang sekarang menempel di tubuh wanita bangsawan Quraisy. Itulah konspirasi yang dilakukan. Perang ini hanya ditujukan untuk Hamzah. Perang Uhud pun tiba, kedua pasukan sudah berhadapan. Hamzah berada di tengah-tengah medan perang dan kematian. Mengenakan pakaian perang, di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasa ia kenakan saat berperang. Hamzah berkelebat ke sana kemari. Tebasan pedangnya selalu mengenai sasaran. Seakan-akan dialah yang menentukan kematian. Siapa yang diinginkan mati, maka orang itu akan mati. Kaum musyrikin pun berjatuhan. Pasukan Islam terus merangsek ke depan. Kemenangan sudah di depan mata. Sisa-sisa pasukan kafir lari tunggang langgang. Akan tetapi, regu pemanah pasukan Islam meninggalkan posisi mereka. Mereka turun dari atas bukit, ikut mengumpulkan rampasan perang.
Seandainya saja mereka tidak meninggalkan posisi mereka, sehingga pasukan berkuda musuh tidak punya kesempatan untuk menyerang pasukan Islam. Tentu, perang Uhud menjadi kuburan massal bagi orang-orang kafir Quraisy, bahkan kuda dan unta mereka. Saat itulah pasukan berkuda musuh menyerang pasukan Islam dari belakang, hingga mereka menjadi bulan-bulanan pedang yang berkelabatan. Kaum muslimin kembali mengatur barisan, bahkan sebagian pasukan sudah meletakkan senjata mereka ketika melihat pasukan musuh lari tunggang langgang. Akan tetapi, serangan pasukan berkuda sangat cepat. Hamzah melihat bahaya yang sedang terjadi. Ia kerahkan semua kekuatan dan semangatnya untuk mengatasi situasi itu. Ia menerjang kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang. Sementara itu, Wahsy terus mengintainya, menunggu kesempatan yang tepat untuk melemparkan tombaknya ke tubuh Hamzah. Marilah kita dengarkan Wahsy bercerita. Aku seorang Habsyi. Aku mahir melempar tombak dengan teknik Habsyi, hingga jarang sekali lemparanku meleset. Ketika orang-orang mulai berperang, aku mencari-cari Hamzah. Aku melihatnya di tengah medan perang, menerjang ke sana kemari. Tidak seorang pun mampu berhadapan dengannya. Demi Allah, aku bersiap-siap membidiknya. Aku bersembunyi di balik pohon, menunggu saat yang tepat, atau ia mendekat ke arahku. Tiba-tiba, seorang tentara kafir, Siba bin Abdul Uzza, menerjang ke arah Hamzah. Hamzah melihatnya. Kesinilah, hai anak tukang sunat. Lalu Hamzah menebaskan pedangnya dan tepat mengenai leher Siba. Ini kesempatan yang tepat, pikirku. Aku arahkan tombakku, lalu aku lemparkan ke arahnya, dan tepat mengenai punggung bagian bawah hingga tembus ke bagian depan. Ia berusaha mengejarku, tapi ia roboh dan meninggal. Aku mendekati mayatnya. Aku ambil tombakku. Aku kembali ke perkemahan dan beristirahat. Tugasku sudah selesai, membunuh Hamzah untuk kebebasanku. Sesampainya di Mekah, aku pun dibebaskan dari perbudakan. Aku tetap bermukim di sana sampai Rasulullah memasuki Mekah pada peristiwa Fathu Mekah. Aku lari ke Taif. Ketika perwakilan warga Taif menghadap Rasulullah untuk masuk Islam, aku kebingungan. Mau lari kemana? Syam, Yaman, atau tempat lain? Demi Allah, dalam kebingungan itu seorang berkata kepadaku, bodoh kamu, demi Allah, Rasulullah tidak akan membunuh orang yang masuk Islam. Aku pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah di Madinah. Aku langsung berdiri di depannya dan mengucapkan syahadat. Beliau bertanya, apakah kamu ini Wahsy? Benar ya Rasulullah, jawabku. Beliau bersabda, ceritakan kepadaku bagaimana kamu membunuh Hamzah. Aku pun bercerita sampai selesai. Setelah itu beliau bersabda, keterlaluan kamu ini. Mulai sekarang, jangan perlihatkan wajahmu di depanku. Sejak saat itu, aku selalu menghindar dari Rasulullah agar beliau tidak melihatku, hingga Allah memanggilnya. Ketika kaum muslimin pergi untuk menghentikan pemberontakan Musailamah, penguasa Yamamah, aku ikut serta dengan membawa tombak yang dulu kugunakan untuk membunuh Hamzah. Di tengah berkecamuknya perang antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah, aku melihat Musailamah berdiri menghunuskan pedang. Aku siapkan tombakku. Aku terus membidiknya. Ketika aku perkirakan sudah tepat, maka aku lemparkan tombakku sekencang-kencangnya dan tepat mengenai sasarannya. Jika dulu tombak ini kugunakan untuk membunuh orang terbaik, maka sekarang kugunakan untuk membunuh orang terburuk. Aku berharap Allah akan mengampuni dosaku. Demikianlah singa Allah dan singa Rasulullah itu gugur sebagai syahid yang pasti mendapat tempat yang sangat mulia. Sewaktu masih hidup, sepak terjangnya menggemparkan dunia. Begitu juga ketika meninggal dunia. Hamzah sudah terbunuh, namun para musuh belum merasa puas. Dan itu pantas, karena semua harta dan kekuatan mereka kerahkan dalam peperangan ini untuk membalas dendam kepada Rasulullah dan Hamzah. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, telah menyuruh Wahsy mengambil hati Hamzah untuk dirinya. Dengan iming-iming hadiah, Wahsy menyanggupinya. Ketika ia kembali kepada Hindun,
dan memberikan hati Hamzah dengan tangan kanannya, ia menerima kalung dan anting-anting dari wanita itu dengan tangan kirinya sebagai upah. Hindun yang ayahnya telah tewas di tangan kaum muslimin dalam perang Badar menggigit dan mengunyah hati Hamzah dengan harapan bisa mengobati sakit hatinya. Akan tetapi sepertinya hati itu menjadi keras dan tidak dapat dikunyah lalu dimuntahkan. Ia berseru dengan lantang, "Kekalahan di perang Badar terbalas sudah. Pedih rasanya kehilangan ayah, saudara, paman, dan anak pertama. Sekarang sudah lega rasanya. Dendam telah terbalas. Terima kasih untuk Wahsy dan tombaknya." Peperangan pun usai. Kaum musyrikin menaiki unta dan kuda mereka pulang ke Mekah. Di pihak lain, Rasulullah dan para sahabat meninjau medan pertempuran untuk melihat para syuhada. Di sana, di perut lembah, ketika beliau memeriksa para sahabatnya yang telah menjual diri mereka kepada Allah, merelakan nyawanya untuk bertemu dengan Allah dan Yang Maha Agung, tiba-tiba beliau berhenti. Beliau memandang tajam, membisu, dan menggertakkan gigi. Tidak terlintas dalam benak beliau sedikit pun bahwa perilaku orang-orang Arab akan merosot sedemikian rupa hingga melakukan tindakan biadab seperti ini, merusak tubuh orang yang sudah mati. Itulah yang dilakukan orang-orang musyrik kepada tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga Allah yang gugur di perang ini sebagai syahid, bahkan menjadi pemimpin para syuhada. Rasulullah membuka kedua matanya yang berkaca-kaca, dan dengan kedua mata tetap tertuju pada tubuh pamannya. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah mendapat musibah seperti saat ini. Aku tidak pernah semarah saat ini." Lalu beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Jika bukan karena khawatir Safiyah, saudara perempuan Hamzah, semakin sedih dan khawatir akan menjadi sunnah sepeninggalku nanti, niscaya akan kubiarkan jasad Hamzah dimakan binatang buas dan burung pemangsa. Jika nanti Allah memberi kesempatan kepadaku berhadapan dengan orang-orang Quraisy di suatu pertempuran, aku pasti akan cincang tubuh 30 orang dari mereka." Para sahabat pun berseru, "Demi Allah, jika nanti kita kembali diberi kemenangan oleh Allah terhadap mereka, akan kita cincang mayat-mayat mereka sejadi-jadinya, lebih kejam dari yang dilakukan bangsa Arab selama ini." Tetapi Allah yang telah memberi kemuliaan kepada Hamzah dengan mematikannya sebagai seorang syahid, memuliakannya sekali lagi dengan menjadikan kesyahidannya itu sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh pelajaran penting yang akan melindungi keadilan sepanjang masa dan menjadikan kasih sayang sebagai elemen wajib meskipun ketika melakukan hukuman atau qisas. Demikianlah, belum lagi Rasulullah SAW beranjak dari tempatnya, bahkan belum selesai mengucapkan ancamannya itu, turunlah wahyu berupa ayat-ayat yang mulia ini. "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan jangan kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." An-Nahl ayat 125-128. Turunnya ayat-ayat tersebut di tempat ini merupakan penghormatan terbaik kepada Hamzah. Rasulullah SAW sangat sayang kepadanya. Sebagaimana telah kita sebutkan di depan, ia bukan hanya paman tercinta, tetapi juga saudara sesusu, teman sepermainan, dan sahabat sepanjang masa. Pada detik-detik perpisahan ini, Rasulullah tidak melihat penghormatan yang lebih baik selain mensolatkannya sebanyak jumlah para syuhada perang Uhud. Jasad Hamzah dibawa ke tempat sholat di medan laga yang telah menjadi saksi kepahlawanannya dan yang telah menampung darahnya. Lalu Rasulullah bersama para sahabat mensolatkannya. Setelah itu jasad seorang syahid lain dibawa masuk untuk disolati. Kemudian jasad itu dibawa keluar dan jasad Hamzah tetap dibiarkan di dalam. Setelah itu
Jasad syahid selanjutnya dibawa masuk, diletakkan di sebelah jasad Hamzah, lalu disolati. Begitu seterusnya, satu persatu jasad para syuhada dibawa masuk untuk disolati bersama jasad Hamzah. Hingga pada kesempatan itu, jasad Hamzah disolati sebanyak 70 kali. Dalam perjalanan pulang dari medan perang, Rasulullah mendengar wanita-wanita Bani Abdil Ashhal menangisi para syuhada mereka. Dengan amat santun dan sayang beliau bersabda, Hamzah tidak memiliki wanita-wanita yang menangisinya. Ucapan beliau ini didengar oleh Sa'ad bin Mu'az. Ia mengira Rasulullah akan senang jika para wanita menangisi pamannya. Maka ia segera mendatangi para wanita Bani Ashhal tadi dan menyuruh mereka agar menangisi Hamzah pula. Para wanita itu pun menurut. Ketika Rasulullah mendengar tangisan mereka, beliau mendatangi mereka dan bersabda, bukan ini yang kumaksud, pulanglah kalian. Semoga Allah memberi kalian rahmat. Setelah ini, tidak ada lagi tangisan untuk si mayit. Para sahabat Rasulullah juga berlomba-lomba menggubah syair untuk mengungkapkan belasungkawa mereka atas kepergian Hamzah. Hasan bin Thabit berkata dalam kasidahnya yang panjang, tinggalkan rumah yang menyisakan bayang-bayang, dan menangislah untuk Hamzah yang kebaikannya tiada berbilang. Dialah sang penunggang kuda di medan laga, bagaikan singa di hutan belantara. Dialah sang bintang dari Bani Hashim, membela kebenaran tanpa menyentuh yang batil. Gugur sebagai syahid di medan pertempuran di tangan Wahsy, sang pembunuh bayaran. Dan dengarlah pula ungkapan Abdullah bin Rawahah, mataku menangis, dan sudah seharusnya ia menangis. Meskipun aku tahu ratap dan tangis tiada arti. Dikaulah singa Allah di medan laga. Mereka bertanya, Hamzahkah yang gugur? Sungguh satu musibah besar bagi semua kaum muslimin. Begitu pula bagi Muhammad Rasulullah. Hamzah, karena jasamu benteng musuh bergetar. Engkau pahlawan penuh kebaikan. Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW, dan saudara perempuan Hamzah juga tidak ketinggalan. Tuhan pemilik Arash telah memanggilnya ke surga untuk hidup abadi dan bersenang-senang. Itulah yang kita harapkan. Pada hari kiamat kelak, Hamzah memperoleh tempat yang lapang. Demi Allah, selama angin berhembus daku takkan lupa, baik di waktu bermukim maupun bepergian kemana saja. Selalu berkabung dan menangisi singa Allah. Pembela Islam dari serangan para kafir durjana. Saat daku mengucap syair, keluargaku sama berdoa. Semoga Allah memberimu balasan, wahai saudara, wahai pembela. Namun ratapan terbaik yang mengharumkan kenangan terhadap Hamzah ialah ucapan Rasulullah ketika berdiri di depan jasad Hamzah yang berada di antara para syuhada Uhud. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertaimu, yang ku tahu engkau adalah orang yang menyambung silaturahim dan banyak berbuat baik. Kepergian Hamzah meninggalkan duka yang cukup dalam di hati Rasulullah, seakan sulit untuk menghiburnya. Namun Allah memiliki keputusan yang sudah ditetapkan. Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah SAW melewati seorang wanita Bani Dinar yang dalam peperangan itu telah kehilangan ayah, suami, dan saudaranya. Ketika melihat pasukan Islam pulang dari medan perang, wanita ini segera menemui mereka dan menyatakan berita pertempuran. Mereka sampaikan belasungkawa atas suami, ayah, dan saudaranya yang gugur. Ternyata jawabannya sungguh mengejutkan. Bagaimana kabar Rasulullah? Baik, alhamdulillah, beliau dalam keadaan yang engkau inginkan, kata mereka. Di manakah beliau? Aku ingin melihatnya, kata wanita itu. Mereka pun tetap berdiri di samping wanita tersebut hingga Rasulullah telah dekat kepada mereka. Ketika wanita itu melihatnya, ia menghampiri Rasulullah dan berkata, selama engkau selamat, musibah apapun yang menimpa akan terasa ringan. Memang inilah hiburan terbaik dan akan selalu dikenang. Dan mungkin Rasulullah SAW tersenyum menyaksikan peristiwa istimewa dan satu-satunya ini, karena wanita ini telah menunjukkan pengorbanan, kesetiaan, dan kecintaan yang tiada bandingannya. Ia seorang wanita lemah. Ia sudah kehilangan suami, ayah,
dan saudaranya dalam waktu bersamaan. Namun, ketika berita yang semestinya menggetarkan gunung-gunung itu sampai kepadanya, ia kembali bertanya, "Bagaimana kabar Rasulullah?" Sungguh suatu peristiwa yang telah diatur waktunya oleh Allah secara baik dan tepat, agar dijadikan sebagai penghibur bagi Rasulullah dalam menghadapi musibah gugurnya singa Allah dan panglima para syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu.